but there was news coming out of Liverpool. Brendan Rodgers gone. Brendan, Silas, your first reaction? I'm stunned by it, I think. How do you feel about that? Very happy. It was a good year for me. Collective and individual too. I scored so many goals. I helped the team a lot. So I'm really proud. I will continue. I feel good. I feel happy. And next year I will try to do it again. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa membantu pemerintah dengan mengurangi satu pengangguran yang berada di Indonesia. Dan kalau sudah, terima kasih. Sekarang, ayo kita gas ke pembahasan. Kalahkan hak siar ajang FIFA Club World Cup. Piala Presiden 2025 Indonesia tembus 125 televisi dunia, cetak rekor global. Indonesia, really? I never went into a country and they just showed me so much support. I think for Indonesia over the next 4 or 5 years, for them to be truly successful and become a solid mid-tier team in Asia. Redaksi Internasional Jakarta, 9 Juli 2025. Antena satelit prolog, fenomena yang tak pernah diduga. Tanggal 6 Juli 2025 seharusnya menjadi milik FIFA Club World Cup. Namun sorotan justru berpindah ke Jakarta, Indonesia. Di saat publik dunia bersiap menyambut siaran pertandingan klub-klub raksasa seperti Real Madrid dan Manchester City, perhatian global justru teralihkan ke turnamen Piala Presiden Indonesia 2025 yang mempertemukan tim-tim seperti Oxford United, Inggris, Thaiport FC, Thailand, Persib, Arema, Dewa United, dan Indonesia All Star. Yang mengejutkan, 125 stasiun televisi dari 43 negara resmi membeli hak siar Piala Presiden. Angka itu melebihi hak siar FIFA Club World Cup 2025 yang hanya disiarkan resmi di 87 saluran televisi. Sejarah pun berubah, dan Indonesia jadi pusatnya. Dalam laporan resmi yang dirilis PT Garuda Siar Global, GSG, selaku pemegang lisensi siar Piala Presiden, tercatat 125 televisi global dari Asia, Eropa, Amerika Latin, Afrika, dan Australia. Terdiri dari televisi nasional, kabel premium, dan platform OTT, over the top. Jangkauan siaran diperkirakan mencapai 21 miliar pasang mata. Laga pembuka yang mempertemukan Persib versus Oxford United bahkan akan tayang live di BBC 2, Inggris, ESPN AS, hingga Bein Sports di 12 negara Arab. Eropa, BBC 2 Inggris, ZDF Sport Jerman, RTBF Belgia, Rai Sport Italia, TV Deportes Spanyol, NOS Belanda, TF1 Sport Prancis, Asia, NHK Jepang, TV3 Malaysia, VTV Vietnam, Channel 7 Thailand, Astro Arena Malaysia, CCTV 5 Tiongkok, KBS Korea Selatan, Amerika Australia, ESPN Amerika Serikat, Fox Sports Latam Argentina, Brasil, Chili, SBS Sports Australia, TSN Kanada. 1. Uniknya format tim. Kombinasi klub Eropa, Oxford, ASEAN, dan Timnas All-Star Indonesia. Format grup dan final dalam tempo cepat, 6-12 Juli. 2. Daya tarik budaya lokal. Setiap laga diiringi pertunjukan seni tradisional, reog, tari saman, hingga dangdut koplo. 3. Efek diaspora naturalisasi. Indonesia menurunkan bintang diaspora seperti Rafael Struijk, Jayden Oosterwolde, Mauro Zylstra, hingga Jairo Riedewald. Magnet tersendiri bagi komunitas Indonesia di luar negeri. 4. Kehadiran investor figur global. Disponsori Apple, Microsoft, hingga Bill Gates Foundation. CEO Apple hadir langsung di pembukaan. Menurut data yang dirilis oleh PSSI dan GSG, total nilai hak siar global $487 Amerika juta. BBC dan ESPN menjadi pemegang nilai tertinggi. Platform OTT, Netflix Indonesia, Video, Mola, bayar hingga $40 juta Amerika untuk lisensi digital. Nilai ini melewati total hak siar FIFA Club World Cup yang bernilai $423 juta Amerika untuk tahun 2025. TikTok Live Piala Presiden, 11 juta penonton live saat kick-off. YouTube resmi PSSI, 4,7 juta subscriber baru hanya dalam 3 hari. Netflix akan menayangkan versi dokumenter turnamen Presidentes Cup, The Asian Revolution. Siluet kepala yang berbicara 2 Arsene Wenger,
FIFA Global Development Director. Saya belum pernah melihat turnamen non-FIFA mendapat exposure siar seluas ini. Ini membuktikan kekuatan regional bisa jadi daya global. Siluet kepala yang berbicara dua Gary Neville, pundit Sky Sports. Saat Oxford main di Bandung dan disiarkan di Inggris, itu bukan hanya sepak bola, itu budaya. Menurut Direktur Media PSSI, Dion Dewa Putra, strategi ini dirancang setahun lalu dengan misi menjadikan Indonesia, Brazilnya Asia Tenggara. Kami mendesain turnamen yang menarik tidak hanya di lapangan, tapi juga di layar. Visual stadion, budaya, fans semua ditata sebagai produk global. PSSI bekerja sama dengan lebih dari 14 production house termasuk beberapa dari Korea, Prancis, dan India untuk pengemasan siaran. Menparekraf Sandiaga Uno menyebut Piala Presiden 2025 sebagai soft diplomacy paling berhasil di Asia Tenggara. Kita ekspor budaya melalui sepak bola. Presiden RI Joko Widodo pun hadir di laga pembuka dan menyatakan, ini sejarah. Indonesia tak sekadar tuan rumah, kita jadi pemilik panggung dunia. Piala Presiden 2025 trending di 48 negara. Wawancara pemain Oxford soal nasi padang dan dangdut ditonton 80 juta kali. Fans Jepang membuat fanbase Persib Nippon usai menonton live. Bendera papan catur penutup, Indonesia dan Piala Presiden, revolusi baru siaran sepak bola dunia. Saat dunia berpaling dari FIFA Club World Cup dan memilih menyaksikan Stadion Gelora Bung Karno penuh 80.000 supporter sambil menyanyikan Indonesia Pusaka, maka yang terjadi adalah lebih dari sekadar pertandingan. Indonesia tak lagi menumpang nama dalam peta sepak bola dunia. Indonesia kini menjadi magnetnya. Siaran ini adalah bukti bahwa Asia Tenggara dan Indonesia bisa mengalahkan siapapun, termasuk FIFA. The Times, Inggris. Redaksi Internasional Jakarta, 9 Juli 2025. Antena satelit Prolog, fenomena yang tak pernah diduga. Tanggal 6 Juli 2025 seharusnya menjadi milik FIFA Club World Cup. Namun sorotan justru berpindah ke Jakarta, Indonesia. Di saat publik dunia bersiap menyambut siaran pertandingan klub-klub raksasa seperti Real Madrid dan Manchester City, perhatian global justru teralihkan ke turnamen Piala Presiden Indonesia 2025 yang mempertemukan tim-tim seperti Oxford United, Inggris, Thaiport FC, Thailand, Persib, Arema, Dewa United, dan Indonesia All Star. Yang mengejutkan, 125 stasiun televisi dari 43 negara resmi membeli hak siar Piala Presiden. Angka itu melebihi hak siar FIFA Club World Cup 2025 yang hanya disiarkan resmi di 87 saluran televisi. Sejarah pun berubah, dan Indonesia jadi pusatnya. Dalam laporan resmi yang dirilis PT Garuda Siar Global, GSG, selaku pemegang lisensi siar Piala Presiden, tercatat 125 televisi global dari Asia, Eropa, Amerika Latin, Afrika, dan Australia. Terdiri dari televisi nasional, kabel premium, dan platform OTT, over the top.